Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampu Newspaper Dodi.id dengan headline Keroyok korban hingga meninggal di acara organ tunggal, 4 pelaku ditangkap polisi. Dari Metro melaporkan, TK 308 Polres Kota Metro berhasil mengamankan 4 pelaku pengeroyokan sekaligus pembunuhan yang terjadi di sebuah acara musik organ tunggal di wilayah Hadimulyo Timur, kota setempat. Kasat Polres Kota Metro, Ibtu Rosali mengatakan, kejadian naas tersebut terjadi pada Sabtu, 9 November 2024 sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia bagian Barat. Satreskrim Polres Kota Metro langsung melakukan penyelidikan hingga penyidikan dan pada pukul 2.30 waktu Indonesia bagian Barat, TK 308 berhasil mengamankan 4 pria yang masing-masing berinisial AW 24 tahun, MAS 23 tahun, LA 28 tahun, dan DD 20 tahun. Seluruhnya merupakan warga Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, kata Ibtu Rosali Senin 11 November 2024. Kasat Reskrim menambahkan, saat dilakukan pemeriksaan terhadap keempat pelaku, mereka mengakui telah melakukan pengeroyokan terhadap korban A hingga meninggal dunia. Pengeroyokan tersebut mereka lakukan dengan cara memukul korban dengan tangan kosong dan tidak menggunakan alat bantu apapun bebernya. 4 pelaku hanya bisa menyesali perbuatannya dari balik jeruji besi. Keempatnya terancam dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 338 dan atau 170 ayat 2 ketiga dan atau 351 ayat 3 KUHP. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya masih dilansir dari Lampu Newspaper Dodi.id dengan headline Kapolda Lampung tancap gas dukung Kapolri, janji berantas judi online hingga sanksi tegas anggota terlibat. Dari Lampung melaporkan, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh kebijakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam memberantas judi daring hingga ke akar-akarnya. Hal ini disampaikan oleh Helmi sesuai mengikuti rapat perdana Kapolri bersama Komisi 3 DPR RI periode 2024 hingga 2029 di Gedung Nusantara MPR, DPR, DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin 11 November 2024. Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman, Jenderal Listio Sigit Prabowo memaparkan berbagai langkah strategis yang telah dan akan diambil oleh Polri untuk memerangi kejahatan judi online. Salah satu strategi utama adalah kolaborasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan guna menelusuri serta menyita aset para pelaku yang kemudian akan diserahkan kepada negara. Menanggapi arahan tersebut, Irjen Pol Helmi Santika menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan instruksi Kapolri. Kapolda Lampung menjelaskan bahwa sepanjang 2024, Polda Lampung dan jajaran berhasil mengungkap 111 kasus judi yang terdiri dari 51 kasus judi online dan 60 kasus judi konvensional. Total ada 240 orang tersangka yang diamankan dan aset senilai 8,977 juta berhasil disita. Dengan nilai transaksi puluhan miliar rupiah, termasuk merekomendasikan pembekuan 275 situs judul kepada Kominfo saat itu. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi yang terakhir yang dilansir dari Tanggamus Dodi.id dengan headline Kalapas Kota Agung ancam pindahkan Wabin ke Nusa Kambangan apabila terbukti selundupkan dan pakai narkoba. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kota Agung, Andi Gunawan mengingatkan kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan untuk tidak bermain-main dengan narkoba selama menjalani masa hukuman dan pembinaan di Lapas Kota Agung. Hal itu disampaikan oleh Kalapas Kota Agung Andi Gunawan saat agenda penguatan kepada seluruh warga binaan terkait arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Selasa 12 November 2024 di Aula Lapas Kota Agung. Saudara warga binaan sekalian, kami ingatkan untuk tidak melakukan penyelundupan atau memakai narkoba. Jika tertangkap dan terbukti oleh petugas, Lapas Nusa Kambangan akan menjadi tempat pembinaan kalian, tegas Andi Gunawan. Andi Gunawan yang pada kesempatan tersebut didampingi Kepala KPLP Rubianto serta Kasih Binadik dan Giat Zaardeli berharap seluruh warga binaan Lapas Kota Agung bisa menaati tata tertib yang ada dan mendukung program Asta Citra Presiden RI yang menjadi bagian dari 13 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu berantas narkoba di lingkungan lapas atau rutan. Patuhi aturan dan ikuti seluruh pembinaan dengan baik. Kami harap kalian benar-benar bertaubat dan mau berubah menjadi lebih baik usai dari Lapas Kota Agung. Ingatlah, keluarga di rumah selalu menanti, pungkas Andi Gunawan. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.